Halo, saya Dian Sinaga. Saya dosen pengampu mata kuliah pengantar perpustakaan dan sains informasi. Pada pertemuan hari ini, saya ingin mencoba mengemukakan definisi tentang apakah ilmu perpustakaan itu merupakan ilmu atau bukan. Dan itu jawaban besar yang diharapkan bisa Anda ketemukan setelah pertemuan ini. Ilmu itu sesungguhnya berasal dari pengetahuan ya. Pengetahuan. Apa itu pengetahuan? Pengetahuan itu adalah hal-hal atau fenomena-fenomena yang bisa ditangkap oleh panca indera. Pengetahuan yang disusun secara sistematis itulah ilmu. Ilmu yang dikembangkan secara sistematis diuji jadilah sebuah teori, kemudian teori-teori yang dikembangkan jadilah sebuah hukum. Dan Anda dalam ilmu perpustakaan akan mengenal 5 hukum ilmu perusahaan ke depan. Kita awali dari pengetahuan tadi. Pengetahuan itu adalah sekali lagi adalah hal-hal yang bisa ditangkap oleh panca indera. Kemudian pengetahuan yang disusun itu akan menjadi ilmu. Nah, pertanyaan besar kita adalah apakah ilmu perpustakaan itu merupakan ilmu? Syarat sesuatu dikatakan ilmu itu ada 3. Yang pertama yang dinamakan ontologi, kemudian yang kedua dinamakan epistemologi, kemudian yang ketiga dinamakan aksiologi. Ontologi itu di dalamnya akan berbicara masalah sejarah perpustakaan, kemudian objek formal dan hakikat ilmu perpustakaan. Ilmu perpustakaan berkembang diawali dari adanya penemuan berbagai tulisan. Dan tulisan itu dibuat manusia pada berbagai media. Bisa dibuat dalam bentuk tanah liat, atas tanah liat, atau kulit-kulit binatang yang dinamakan perkamen, atau daun lontar, kemudian berbagai media yang lain. Kemudian penemuan setelah adanya penemuan tulisan itu diketemukan mesin cetak oleh Gutenberg. Gutenberg itu di Jerman ya. Awalnya setelah ditemukan berbagai tulisan dalam berbagai media, dibuatlah kertas yang lebih halus tentunya, lebih mudah ditulis. Dan kertas itu diketemukan oleh Ceylon di Cina. Kemudian setelah ditemukan kertas, itu ditemukan mesin cetak oleh Gutenberg. Dan terakhir tentu saja ditemukan komputer. Itu sejarahnya, berarti kita punya sejarah ilmu perpustakaan. Kemudian yang kedua, objek formal. Objek formal ilmu perpustakaan itu adalah informasi-informasi yang terekam. Jadi kalau bukan informasi yang terekam, itu bukan objek formal ilmu perpustakaan. Itu dalam ilmu komunikasi dinamakan picture in our mind. Jadi hanya gambaran dalam benak kita. Sedangkan jika jika picture in our mind itu ditulis, itulah objek formal perpustakaan. Objek formal ilmu perpustakaan bisa berbagai media, bisa media non cetak, bisa media cetak. Itu yang kedua dalam ontologi. Kemudian yang ketiga, hakikat ilmu perpustakaan. Hakikat ilmu perpustakaan itu ada, yang pertama adalah to collect. To collect atau mengumpulkan, kemudian to process, kemudian distribution dan preserving. Yang pertama to collect itu dikumpulkan. Kenapa dikumpulkan? Karena informasi itu berserakan di mana-mana. Informasi itu ada di mana-mana. Informasi itu ditulis dalam berbagai bahasa. Informasi itu ditulis oleh ditulis oleh berbagai orang dari berbagai negara, dan di tangan pustakawan lah informasi-informasi yang berserakan itu dikumpulkan. To collect. Kemudian yang kedua itu proses.
koleksi itu atau tulisan-tulisan itu berada pada benda-benda mati. Di tangan pustakawanlah koleksi yang benda mati itu bisa berbicara. Hore, aku klasifikasi. Hore, aku filsafat. Hore, aku ilmu pendidikan, dan seterusnya. Dengan membuat penomoran klasifikasi. Kemudian yang ketiga itu distribution. Bagaimana informasi-informasi yang sudah kita koleksi, sudah kita kolasi itu diharapkan bisa secepatnya didistribusikan kepada para pemustaka. Kenapa secepatnya? Karena nilai dari informasi itu semakin cepat, itu semakin tingkat kebaruan semakin tinggi dan akan semakin bermanfaat buat para pemustaka. Karena nilai dari sebuah informasi itulah bagaimana tingkat kebaruannya. Kemudian nanti juga akan dibahas tentang ciri informasi. Ciri informasi itu ada dua. Yang pertama, informasi itu bersifat mengejutkan. Kemudian informasi itu berkembang terus. Jadi berkembang terus dan bersifat mengejutkan. Kalau tidak mengejutkan bukan informasi, itu namanya ngabejaan bulut ur di orang Sunda. Kemudian yang keempat, preservasi. Jadi hakikat ilmu perpustakaan yang keempat adalah preservasi. Preservasi itu adalah bagaimana mempertahankan usia koleksi agar bisa dibaca oleh sebanyak-banyaknya orang. Jadi yang dipreservasi itu kandungan informasinya, bukan informasinya. Karena bagaimanapun informasinya itu harus cepatnya dilayangkan. Sedangkan fisik bahan pustakanya atau kandungan informasinya, fisik bahan pustakanya adalah harus dipreservasi atau harus diawetkan. Itu yang pertama, ontologi. Kemudian yang kedua adalah epistemologi. Epistemologi itu bagaimana mengembangkan ilmu. Ilmu itu dikembangkan dengan cara diteliti. Makanya tugas mahasiswa nanti salah satu diantaranya adalah bagaimana mengembangkan ilmu melalui penelitian. Tugas akhir mahasiswa diantaranya membuat skripsi atau membuat karya yang lain yang sifatnya bisa menguji teori, bisa mengembangkan teori, dan juga untuk kepentingan ilmu itu sendiri. Kemudian yang ketiga, aksiologi. Aksiologi itu artinya nilai guna, nilai manfaat ilmu perpustakaan bagi kehidupan manusia. Pada hakikatnya ilmu perpustakaan itu bermanfaat bagi manusia sebagai agent of society, agen perubahan sosial. Jadi perpustakaan, ilmu perpustakaan itu sangat bermanfaat buat kehidupan manusia. Karena apa? Karena setiap perpustakaan itu pada prinsipnya mengandung yang pertama aspek strategis, artinya dengan perpustakaan, dengan kekayaan informasi, dengan kekayaan sumber informasi yang ada di perpustakaan, itu bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Informasi-informasi yang ada di perpustakaan yang dibangun oleh pustakawan, yang dikembangkan oleh pustakawan dengan berbagai ilmunya, itu akan digunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian yang kedua, ilmu perpustakaan itu akan bermanfaat akan berguna untuk meningkatkan merubah kebiasaan atau budaya bangsa kita. Di antaranya adalah banyak bangsa kita itu katanya budayanya masih budaya dengar. Dan bagaimana dari budaya dengar ini diharapkan bisa menjadi budaya baca. Budaya baca. Kenapa perlu membaca manusia? Karena membaca itu merupakan proses terbesar dari proses pembelajaran. Belajar itu adalah upaya memanusiakan manusia. Dan salah satu di antara upaya memanusiakan manusia adalah melalui proses pembelajaran, dan itu bisa dilakukan dengan cara membaca. Pada saat membaca, pada hakikatnya kita sedang terjadi kontak atau sedang terjadi komunikasi antara komunikator yang bertindak sebagai penulis, kemudian komunikannya itu adalah si pemustaka atau membaca,
kemudian pesannya itu yang ditulis dalam buku itu. Kemudian apa efeknya? Karena ciri dari komunikasi itu harus ada efek. Efeknya adalah harus terjadi perubahan. Perubahannya apa saja? Perubahannya terjadi perubahan kognitif. Perubahan kognitif itu perubahan dari yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Kemudian perubahan afektif, perubahan sikap. Sikap itu kecenderungan berperilaku. Kemudian perubahan konatif atau dalam bahasa ilmu pendidikan perubahan psikomotorik, itu merupakan perpaduan antara kognitif dan afektif. Itu nanti akan menjadi satu keterampilan bagi dari si manusia itu sendiri. Sehingga dengan 3 perubahan itu, perpustakaan ditempatkan sebagai agent of social change, agen perubahan sosial. Karena perpustakaan sekali lagi mengandung aspek strategis, kemudian yang kedua mengandung aspek populis. Aspek populis itu artinya setiap jenis perpustakaan sesungguhnya bisa digunakan oleh siapapun, oleh semua lapisan masyarakat. Di kita itu kadang-kadang ada kesalahan kaprah ya, seolah perpustakaan sekolah hanya untuk perpustakaan sekolah saja, perpustakaan Vkom itu hanya untuk perpustakaan Vkom, untuk warga Vkom saja, atau Unpad itu hanya untuk Unpad saja. Padahal manifesto UNESCO itu mengharuskan bahwa setiap perpustakaan harus bisa dimanfaatkan oleh siapapun. Karena perpustakaan itu mengandung aspek populis. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, perpustakaan itu mengandung aspek reading society. Bagaimana perpustakaan itu bisa dijadikan sebagai sarana untuk merubah atau membudayakan budaya baca. Dan dari budaya baca ini nanti diharapkan akan menjadi budaya belajar. Jadi manusia yang pembelajar. Dengan manusia pembelajar itu, maka kualitas manusia itu akan menjadi lebih bagus, lebih tinggi. Jadi sekali lagi dari pertemuan ini kami mengharapkan bahwa setelah perkuliahan ini diharapkan semua mahasiswa atau mahasiswa yang kuliah di Prodi Ilmu Perpustakaan bisa menjawab apakah ilmu perpustakaan itu merupakan ilmu atau tidak. Kadang-kadang di kita itu masih bingung gitu ya, masih bingung. Ilmu perpustakaan itu ilmu atau bukan gitu kan? Atau ilmu perpustakaan teh keterampilan saja atau seni saja dan seterusnya. Karena pada awalnya memang ilmu perpustakaan itu dianggap sebagai sesuatu yang bukan ilmu, hanya semacam keterampilan saja gitu. Nah, apabila kita kembali kepada masalah yang tadi saya bahas, bahwa dengan 3 alasan tadi, maka Anda bisa yakin sekarang bahwa ilmu perpustakaan itu merupakan ilmu. Karena apa? Karena ilmu perpustakaan mempunyai sejarah dalam ontologi, kemudian mempunyai hakikat ilmu perpustakaan, kemudian ada epistemologinya, kemudian ada aksiologi, sehingga dimanapun Anda belajar, mau di Bandung, di Jatinangor, atau misalnya di Amerika, di Inggris, atau di Australia, tetap kita akan mempelajari hakikat-hakikat seperti itu, dan kita akan belajar pada hal-hal yang bersifat sama. Tinggal nanti masing-masing fakultas, masing-masing universitas akan memberikan warna-warna masing-masing untuk untuk memberikan warna dan memberikan kekuatan kepada semua lulusannya. Sehingga masing-masing lulusan perpustakaan dari prodi masing-masing itu akan mempunyai kekuatan yang berbeda, akan mempunyai keunggulan yang berbeda. Saya kira itu pertemuan kita hari ini. Insya Allah kita jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.